Cirebon akan melaporkan pencemaran nama baik anak seorang mantan bupati. Jelas ya tersangkanya Sudah jelas pasti ada pelindungnya. siapa keterlibatan dari pejabat 11 orang karena yang satu ini dihilangkan. Ini ada 4, berkurang. Mulai. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini gue pengen ngebahas lagi tentang Bupati Cirebon melaporkan Hotman Paris. Waduh, jadi Hotman Paris pun dilaporkan dan gue nggak expect kalau video gue yang ini dan ini viral teman-teman, itu rame banget. Gue nggak expect, serius, biasanya sih nggak serame ini, tapi ini bener-bener expect. Gue juga ketar-ketir gitu ya. Ya tapi gue respect juga oleh Bupati Cirebon menerima kritik ya dan reaction dari gue, karena gue emang kalau ngomong nggak pernah ditata. Mungkin di video ini gue juga bilang mau ngucapin minta maaf nih kalau misalnya ada di konten-konten yang ini dan ini yang kedua tadi itu ada salah-salah ucap gitu. Gue juga pengen klarifikasi sekalian, tapi sambil berjalannya konten, yuk kita mulai nge-reaction aja. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, klik dulu tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jika belum, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ada komentar yang ingin dibacakan atau disampaikan kepada penonton, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Di akhir video kita bakal bacakan. Gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, jadi di sini Hotman Paris dilaporkan oleh salah satu Bupati Cirebon karena atas tuduhannya. Nanti kita jelaskan video yang mana, tapi kita dengerin dulu beritanya. Hotman Paris belum juga dilaporkan. Oke. Maka pengacara mantan Bupati Cirebon saat ini sudah resmi melaporkan Hotman Paris Hutapea kepada Hotman pihak Paris. kepolisian. Selamat siang Soza dan juga pemirsa BTV. Memang berdasarkan agenda yang kami dapatkan, pihak mantan Bupati Cirebon akan melaporkan terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait adanya informasi yang menyebut bahwa salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina merupakan anggota dari keluarganya. Dan memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan ini, pengacara maupun dari pihak mantan Bupati Cirebon ini belum terlihat kedatangannya, akan tetapi memang berdasarkan jadwal yang telah kami terima atau agenda yang telah kami terima ini dijadwalkan akan melakukan pelaporan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang seperti diketahui bahwa Polda Jabar telah mengeluarkan DPO terhadap 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ketiganya yaitu Andi, Dani, dan juga Peggy alias Perong yang memang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Dan memang apabila kita melihat dalam narasi yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa sosok Andi ini salah satu 3 dari DPO kasus Vina yang memang memiliki akun media sosial bernama Prima Rayisona, dan juga narasi yang beredar yaitu sosok Andi atau Prima Rayisona ini adalah anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya. Ya, gue juga dapet statement itu dari netizen ya, dan dari Hotman Paris juga ya. Ya, karena kan statement itu gue baru bikin konten di video yang sebelumnya tuh viral tuh ya. Jadi gue emang dari Hotman Paris, dari netizen, karena emang ada kesamaan nama. Kenapa statement ini jadi liar? Gue di situ nggak nuduh ya, kalau kalian lihat di video itu gue nggak nuduh, tapi diduga. Gue bilang diduga, hanya mengira-ngira. Walaupun emang nggak bagus sih kita menduga-duga. Tapi kayak gini, gue cuma statement ini muncul karena siapa? Polisi Jabar ngeluarin kertas yang isi buronan, tapi nggak jelas, umurnya juga nggak jelas ya di situ. Terus namanya juga nggak jelas, Dani. Seakan-akan satu nama ini kayak nama panggilan geng ya, kayak nama panggilan. Dani udah gitu aja, Andi udah ya. Andi itu udah banyak banget, ada Andi Robi, ada Andi Rohan, Rohim, banyak banget ya. Ramadan Andi, banyak lah. Dan statement ini jadi liar ya, jadi liar. Oke,
Sebelum gue bahas lagi kenapa statement ini jadi liar, kita coba lihat komentarnya di sini. Gas bang, Hotman Paris, titip sendal gak? Kalau rame kabarin saya. Kan gak dibilang mantan Bupati Cirebon periode kapan. Masuk perangkap ternyata gak bakal bisa ngelaporin Hotman Paris. Hotman Paris tuh orang hebat. Gue gak tahu ya. Coba kita lihat videonya tentang Hotman Paris. Ini ada di TikToknya Hotman Paris. Entah ini akun ofisialnya atau bukan. Kita lihat ya. Semakin terkuak kasus Vina almarhumah Cirebon. Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Hayo penyidik segera turun ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Salam dari Bali. Oke, itulah ya. Jadi video itu di-share, tapi anehnya saat kita masuk ke Instagram Hotman Paris ya, ini bener ya 8,8 juta pengikut. Di sini udah dihapus teman-teman ya tentang info itu. Nah, jadi di sini dihapus dan di TikToknya tapi masih ada gitu. Ini gue juga sampai terkena gitu kan, dan gue udah minta maaf kok salah satu akunnya, tapi gue mau sensor aja namanya. Kita masuk, di repost sama Bunda Ayu ya mas, nanti klarifikasi. Bunda Ayu itu adalah bupati. Yaudah nih gue mau klarifikasi. Jadi gue sebenarnya buat konten yang di sini wakil Bupati Cirebon buka suara tentang Dani dan Andi. Maksud gue untuk meluruskan ya, karena emang bupati itu udah ngeluarin statement yang dimana dia udah klarifikasi. Nah, ini klarifikasinya, dia menampilkan anaknya teman-teman ya. Di situ gue coba meluruskan aja, kalau emang salah ya gue siap kok konten gue dihapus gitu ya, di take down. Nah, di sini dia menunjukkan foto anak-anaknya. Ini Reja Prima Hanjaya, satu lagi Santi Robi Saputra dan Ramadhani Purwasastra. Kemana anak satunya teman-teman? Jadi anak satunya itu cewek. Nah ini nih kita lihat ya videonya. Foto fullnya teman-teman ya. Foto fullnya lebih jelas banget ya. Nah ini nih. Yang ke satu Satria Robi ini. Anak kedua Sela Safira, cewek ini. Anak keempat Ramadhani Purwasastra ini. Dia katanya kelahiran 2006-an lah ya. Nah ini udah gue cari informasi lagi lebih detail, dia lahirnya 2006. Jadi pada kasus itu terjadi, jadi nggak mungkin banget itu adalah dia. Oke. Dan ini ada lagi si Reja Prima Hanjaya. Oke, ini. Dan saat anak yang dicurigakan ada Ramadhani atau yang dipanggil dengan Dani ya. Namanya Andi, Dani. Itu ada kemiripan lah Dani ya dengan Ramadhani. Jadi dia kelahiran 2006. Pada waktu terjadinya Vina katanya sih dia masih SD, katanya infonya sih dia masih SD ya. Ya, jadi itu dia belum punya geng-geng motoran gitu ya. Nih, sedangkan si Reja Prima ya kita bisa lihat wajahnya pun beda gitu. Yang kita curigai anaknya bupati yang sebelumnya. Itu. Jadi ini udah clear ya. Saya juga mau klarifikasi, saya juga minta maaf atas statement liar para netizen yang emang gue tampilkan di sebuah konten, yang emang gue kumpulkan. Ada kecurigaan nama, karena ada statement yang dimana videonya nggak hanya dari Hotman Paris, gue nemu statement yang dimana di sini juga ada nih. Itu soal kasus Vina Cirebon. Kasus ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, dari tahun 2016, ada 11 orang yang diduga melakukan tindakan penganiayaan dan juga kekerasan seksual yang berujung kepada kematian 2 orang. Tapi ternyata 8 tahun berlalu ada 3 orang tersangka yang tak kunjung ditangkap. Tanggapan Bang Dharma? Baik. Diketahui ada 11 itu dari tahun 2016 atau baru ketahuan? 2016 sudah ketahuan. Artinya ada sesuatu. Harusnya kalau sudah ada nama yang didapatkan, itu sangat mudah dilakukan penangkapan oleh penyidik. Cuman kita harus tahu apakah buktinya terpenuhi atau tidak.
Nah, mungkin saja buktinya ketika itu belum terpenuhi, sehingga penyidik menganggap yang bersangkutan hanya dilibatkan sebagai saksi. Gitu. Tapi informasi yang beredar di luar sana, meskipun kita belum bisa mengkonfirmasi secara detail, otak dari pelaku tersebut, otak dari tindakan kriminal tersebut adalah salah satu di antara 3 yang masih buron itu, Bang Dharma. Kalau menurut Anda bagaimana? Otaknya, kalau memang sudah ketahuan tinggal ditangkap. Kenapa ya? Sayangnya saya tidak terlalu mengikuti ya, jujur aja saya tidak mengikuti karena kesibukan kemarin, jadi sama sekali lost dengan media. Cuman kalau misalnya sudah ketahuan, segera ditangkap 1 kali 24 jam sangat mudah. Oke, itu kan logikanya kalau sudah ketahuan, sudah tahu alamat rumahnya di mana, itu juga ABG ataupun kita sebutlah remaja yang bergabung dalam sebuah kegiatan komunitas yang dalam tanda kutip mungkin ugal-ugalan pada saat itu, sudah ketahuan orangnya siapa, tapi nggak kunjung ditangkap juga. Kalau dari sudut pandang seorang yang dulu pernah menjadi anggota kepolisian begitu, kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi nggak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya. Denger ya, dia pernah menjadi anggota polisi dan statement dia seperti apa? Ini yang memperkuat statement orang ngarahnya ke sana. Kita lihat statement dia. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya siapapun itu, saya tidak tahu. Kita ulangin lagi. Jelas tapi begitu. Kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi nggak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya. Sudah jelas pasti ada pelindungnya. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya siapapun itu, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang menjadi otak pelakunya. Tetapi pasti ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Apakah ada pelindungnya atau ada hal lain dalam tanda kutip? Biasanya kalau nggak ada pelindung, hal lain dalam tanda kutip apa? Apakah karena dianggap korbannya adalah masyarakat biasa, kemudian juga pelakunya cukup banyak, dan mungkin juga dianggap ini anak-anak kenakalan remaja, jadi ya udahlah dapat 8 udah cukup. Ada nggak sih mungkin kepikiran-kepikiran kayak gitu? Saya tidak mau mengulas terlalu jauh karena itu adalah ranah daripada penyidikan. Kurang etis kalau saya sampaikan di sini. Itu soal kasus Vina Cirebon. Dan itulah statement liar ya. Jadi dari klarifikasi Dharma yang salah satu pernah jadi keanggota polisian, ada pelindung di sosok itu. Jadi netizen semakin liar nih, duga-duga antara polisi, Kapolda, dan para pejabat ya. Kemungkinan kan 2 itu. Akhirnya ketemulah netizen, pejabat dengan namanya anaknya yang sama, yang dicurigai sebagai Dani ya. Karena polisi juga merilis racu banget, buronannya si Dani aja nih, kagak ada nama lengkap tapi cuma nama panggilan, umur juga kagak jelas gitu kan umurnya. Akhirnya ngarah lah ke sosok Bupati, dan kebenaran Bupati ini kena kasus KPK, yaitu gratifikasi, yang saat ini masih ditahan sih kabarnya ya. Gitulah kenapa akhirnya Bupati ini terkena fitnah dan coba melaporkan Hotman Paris. Mungkin ya yang punya power besar atas statement ini Hotman Paris. Tapi di sini kalau kita lihat dari videonya Hotman Paris, bener-bener menurut gue ya bersih daripada gue, bersih banget. Dia kagak apa-apa, dia hanya bertanya apakah benar gitu kan. Ada salah satu bupati ya, mantan bupati, jadi banyak banget bupati di dunia ini gitu. Dan gue juga sempat bertanya, kalau gue bertanyanya lebih menyudut sih, karena kan emang statement ini liar gitu, dan kejadiannya juga di Cirebon. Akhirnya gue coba bertanya, hanya dugaan gitu kan, ternyata bukan ya teman-teman. Gue juga minta maaf kalau emang ada kesalahan. Dan lanjut lagi, ada statement baru juga lagi nih. Kami tentunya juga menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa mengatakan itu pasti atau memang ada keterlibatan dari pejabat. Namun kami hanya mendapatkan informasi tersebut kan dari para informan dan netizen yang menyatakan bahwa memang ada kedugaan keterlibatan pejabat. Namun kita tidak bisa mengatakan itu benar, Mbak, karena ini kan baru informasi sumbang ya, gitu. Keluarga dari 3 orang DPO tersebut, tapi sebenarnya ini bukan 3. Jadi gue buat video sebelum sebagai informasi aja. Informasi, karena gue juga menduga ternyata udah diklarifikasi. Bagus lah udah diklarifikasi, karena harusnya namanya udah bersih ya, nama gubernur itu. Ya saya juga minta maaf sekali lagi. Lanjut lagi. 3 ya, 4 yang di dalam BAP itu sebenarnya ada 4 lah. Tuh.
Nih namanya. Dan nih usianya juga kagak jelas gitu ya. Berapa tahun gitu. Nah ini ya. 4. Boleh kami dijelaskan 4 orang ini, Mbak Putri? Iya. Jadi saya kemarin sempat berbicara dengan kuasa hukum pelaku tersangka. Itu sebenarnya di dalam BAP itu ada 4 yang dituangkan gitu, tapi yang 1 dihilangkan. Nah yang 3 dijadikan DPO. Nah ini juga saya belum membaca secara langsung berkas tersebut ya Mas. Mungkin dalam waktu beberapa hari lagi lah saya akan dapatkan informasi validnya. Nah ini saya dapatkan dari keterangannya Pak Jogi ya, selaku kuasa hukumnya tersangka, menyampaikan justru Mbak di dalam berkas itu ada 4 orang tersangka, bukan 3. Nah pertanyaannya kenapa yang 1 orang ini dihilangkan? Nah ini yang masih misteri untuk kami. Nah yang 1 lagi ini siapa ya? Kalau berdasarkan Bang pengacara tadi? Beliau tidak menyebutkan nama, cuma nanti beliau menyampaikan silakan Mbak baca sendiri aja, begitu. Oh baik gitu, nanti saya pelajari gitu. Yang 1 orang lagi ini cukup diketahui nggak backgroundnya, sosoknya begitu? Sebenarnya dari pihak pengacara juga tidak mengetahui 1 orang ini, bahkan 4 orang ini juga mereka tidak mengetahui siapa gitu. Hanya kenapa yang 1 ini dihilangkan, yang 3 tetap dimasukkan gitu. Oke. Jadi fakta baru begitu ya? Mbak Putri, saya mau meng-cross check lagi Mbak. Tadi rekan saya bertanya kan, kalau keterlibatan ya dugaan keterlibatan pejabat tinggi daerah misalnya, ini kan kita ketahui kan Cirebon begitu ya, penanganannya juga di Polres Cirebon. Nah apakah pejabat ini pejabat di kota yang sama atau kota lain Mbak selain Cirebon? Kalau itu saya tidak paham ya Mas, belum mendapatkan informasi valid. Hanya ada beberapa opsi yang disampaikan oleh informasi-informasi yang menyampaikan pada kami. Ada yang di dalam daerah itu sendiri, ada yang juga mengatakan keterkaitannya pejabat luar daerah. Namun tentunya kita juga tidak bisa berasumsi lebih ya perihal ini, karena itu kan hanya informasi. Namun mengkerucut dari apa yang kita dapatkan, ada kemungkinan bila kita kaitkan dengan tidak selesainya dalam masa 8 tahun ini perihal tersebut. Berarti ada kemungkinan memang ada turut campur dalam permasalahan ini pejabat daerah yang mungkin lokasinya juga di daerah tersebut gitu. Tapi saya tidak bisa menyampaikan lebih detail Mas, karena memang kami belum mendapatkan fakta yang sebenarnya, ini hanya baru dugaan. Kuasa hukum dari terpidana begitu mengatakan bahwa ini salah tangkap begitu, seharusnya tidak 11, tidak 8 dan lain sebagainya. Kalau dari sisi kuasa hukum almarhumah Vina, apakah juga sudah ada begitu berapa orang yang terlibat sebenarnya? Kalau di dalam BAP dan putusan itu kan memang hanya disampaikan hanya 11 orang, karena yang 1 ini dihilangkan. Nah, kalau mereka menolak dan itu tidak terlibat, itu ya silakan aja tanggapan mereka. Namun kan kami percaya sekali pada institusi Polri, kejaksaan dan pengadilan ini tentunya tidak gegabah dalam memutuskan satu tindak perkara ya Mbak. Karena ini kan berakibat fatal sekali bila memang mereka mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Dan saya sih tidak percaya, kami juga kuasa hukum tentunya tidak percaya begitu saja dengan keterangan dari pihak keluarga, pihak para terpidana, lawyer. Iya. Jadi pengacaranya Vina tetap gak percaya dengan yang sudah keluar. Si kakak Tata ini salah ngomong juga. Ada yang awalnya cuma bawa motor nganter adiknya, terus ada juga yang momen dia bilang nganter motor gitu, nganter adik sama nganter motor kok beda gitu ya. Tapi ya mungkin salah gitu, salah ngomong mungkin ya. Kita berambil positifnya aja gitu. Dan siapakah, kita balik lagi, kita ngebahas siapakah 4 korban itu. Oke. 4 tersangka kok 4 korban, 4 tersangka. Ini dia video 4 tersangkanya ya. Yang hilang satunya adalah nama. Kami juga pada saat persidangan menyampaikan langsung bahwa 4 nilai itu kan ya, ada prinsip transparan, akuntabilitas dan berkeadilan. Nyampe kah? Nggak nyampe. Ya. Ini ada 4.
Tambah. Berkurang malah sekarang ya Pak. Berkurang. Oke, ini ya, ada 4 ya. Ada 1 namanya Panji, guys ya. Umur 22 tahun. Oke, udah cukup dewasa sih. Kurang lebih. Sekarang berkurang telurnya. Kami nggak tahu. 4 orang atau 3 orang yang sekarang viral lah. 3 adalah saudara Panji. Ini Panji, nggak ada ini. Panji, ya 3. Ya. Inilah daftar pencarian orang. Tunggu dulu. Tapi kalau sekarang 3. Jadi kita ulang ya. Yang ketiga Panji. Yang keempat Peggy Alias Perong. Nah, ini ada Tahun. Di ini bawahnya. tahun sama 2016. Ini sama yang penerbitannya ini. 15 September 2016 itu. Ya, tapi kan kami nggak mau komentar. Tapi kami bicara fakta aja. Karena ini dokumen ini akan Satunya hilang sih Panji. Ini aneh sih, cukup aneh sih. Jadi makin tambah ruyem ya. Yang 3 belum ketemu, udah nambah 1 lagi si Panji. Namanya pun kagak jelas lagi. Panji apa kepanjangannya? Panji banyak banget. Panji petualang kali ya. Jadi gini, 4 nama itu dan 3 nama itu bisa dirilis karena mereka tuh diinterogasi. Kalau kita lihat pengakuan sebelumnya, mereka sampai disetrum, dipukul. Jadi pasti gue yakin lah polisi ini naruh mereka di ruang-ruangan berbeda dan mereka nanya siapa komplotannya. Dan yang menarik, mereka tuh mungkin karena gue nggak tahu apa isi dalamnya di sana, mereka sama nyebutnya namanya. Si Andi, Dani, Panji, siapa lagi tuh satunya ya, Perong. Ke-8 pelaku ketangkep ini nyebut nama yang sama. Ditaruh di ruang berbeda harusnya ya. Dan ya kalian tahu interogasinya yang diceritain Sakatata itulah ya. Di-strom, dipukul, dan mereka nyebut nama yang sama. Makanya muncullah nama itu di dokumen BAP. Kenapa bisa muncul nama itu ya? Dari pengakuan 8 orang itu. Berarti ada 12 orang dong. Tambah pusing. Dan bener ya, kasus Vina ini wow. Kemana pelakunya? Ya dugaan juga pastilah. Secara logika, ini kalau dia masyarakat biasa agak susah sih buat kabur ya. Pasti dia punya orang dalam, entah saudara, entah anak dari salah satu pelaku, entah sepupu apa gimana. Jadi aman lah mereka ini. Karena agak curiga juga, polisi tiba-tiba memberhentikan setelah menangkap 8 pelaku. Gak dilakukan pencarian lagi habis-habisan gitu ya. Gue penasaran, kenapa polisi itu kagak bikin sketsa wajah ya? Kan katanya polisi bisa bikin sketsa ya, dengan ciri-ciri yang ada gitu. Ya adalah, gak tahu. Dan gue pengen sih semoga kasus Vina ini selesai juga. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke kolom komentar. Thank you banget buat 937 komentar yang masuk. Oke, yang pertama komentar top komentar atas dari Elizabeth NF3TR yang setuju Saka ditangkap lagi, mana jempolnya, maling mana mungkin ngaku. Ya secara logikanya sih seperti itu. Dari Miasih 5000, nggak malu itu ibu sama pengacaranya, dia itu sadar benar ikut terlibat cuma pinter berbohong. Next dari lanjut lagi @user up6UE8DC3E. Anak-anak ini sudah kebiasaan gembrong-gembrong bikin onar di jalan, mabukan, beginilah akibatnya. Kalau dulu si geng motor terkenal seperti itu, suka balap-balapan liar, mabuk-mabukan dulu ya. Dulu sih emang kayak gitu. Kayaknya nggak hanya di Cirebon aja, tapi di kota gue dulu sama aja gitu ya. Banyak teman-teman. Ya sekalian saya mau mengundurkan diri di sini. Saya Fadli. Kalau misalnya salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jika ada yang tersinggung, saya sekali lagi minta maaf. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.